Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fernanda Zulkarnain di YouTube channel Fernanda Zulkarnain. Kembali bersama Mahendra Arif, filmmaker di Kota Probolinggo, pemilik IAP Studio, ya, dan juga salah satu dewan juri di pagelaran lomba film pendek Erlangga Hartarto Awards. Jadi kawan-kawan, kita sudah masuki part terakhir ini. Yes. Mahendra, jadi ini part yang terakhir kita di sesi lomba film pendek. Sekarang kita akan menampilkan pemenang utama, juara utama nomor 1. Sebentar, saya lihat dulu itu. Judulnya itu Time is Process, ya. Dari Goib Project. Nah, sebenarnya dia bukan hanya film terbaik ya. Tapi ada dua nominasi lainnya. Dua nominasi lainnya ya. Fotografi terbaik sama aktor terbaik. Jadi aktor terbaiknya disabet oleh Goib Project ini juga, sinematografinya juga disabet oleh Goib Project ini, dan kebetulan dia juga menjadi juara utama. Juara utama. Jadi kita ikuti dulu ya, kita style dulu, kita cek dulu, pemirsa juga bisa melihat dulu, nanti kawan-kawan lihat dulu, baru kita bincang-bincang sedikit terkait Goib Project ya. Time is Process, kita ikuti. Ibu budal nang sawah dhisik ya. Lawuh nggo sarapan ndek meja. Hei, Cap. Gawe opo? Oleh wingi tak delok pancet ae penggaweane. Ndang gawe kopi anu kayu. Kerja ora. Ora gunane titik.
Ada yang baru nih di Kiss in the Morning. Namanya Kiss 95,1 FM X Aki Music. Kiss FM dan Aquarius Musik Indo akan manjain kamu pakai lagu-lagu Indonesia 90-an spesial di Triple 90s setiap Kamis jam 9 sampai 10 pagi. Vote salah satu dari 5 lagu Indonesia. Awak dhewe iki nceni wong desa le. Rezeki ngandalke panene pari ndek sawah. Tapi awakmu ojo cilik ati sik. Wong desa pun iso mimpi sing dhuwur kaya wong kutha. Sing iso ngepatahno impianmu iki yo awakmu dhewe. Menawa awakmu gak usaha, yo awakmu wis kalah. Nek awakmu wis kalah, yo ojo lah nyalahno liya. Mergo iku wis pilihan. Tapi ibu selalu percaya karo usahamu le. Usahamu kuwi sing bakalan nuntun dalan nang impianmu. Sing bakalan bungkem omongane wong liya tentang anak ibu iki. Sepurane oleh ibu duwe modal apa-apa. Sing ibu duwe mung donga. Jika cita-cita manusia dilihat dengan kasta ekonominya, bolehkah saya yang hanya orang biasa bercita-cita menjadi orang yang berkasta? Baik, kawan-kawan sudah lihat semua ya. Tadi ya, itu kurang lebih 7 menit tadi Mahendra, 7 menit ya. Ya memang agak berbeda dengan yang lain-lainnya ya. Berbeda. Dia juga butuh effort kan banyak. Apa namanya? Scene-nya apa shot-shot footage yang Shot orang footage. di awal-awal ya. Di awal-awal itu ya. Ada orang bertani lah apa lah gitu. Coba Mahendra kita kupas lebih dalam lagi salah satu atau beberapa Wah, beberapa banyak ini mas. yang bisa dikupas ya. Ya kita kupas aja Ada yang biar benar-benar kawan-kawan juga tahu di lomba ini memang film pendek ya. Memang nggak bisa kalau film pendek itu dia berapa? 10 menit maksimal ya. Biasanya Sampai 25, 30 sih. Oh, sebenarnya bisa ya? Bisa. Oh, boleh sebenarnya. Kenapa nggak ada yang 25-30? Persyaratan kita batasi sampai 10 menit mas. Oh. Mengingat durasi waktu penayangannya nanti gimana gitu. Dan effortnya kalau kita produksi maksimal 20 menit butuh waktu produksi yang lebih lama lagi gitu sih. Oke, Mahendra coba kita kupas times proses dari GoIP Project nih. Oke. Banyak sih kalau aku dapat di sini. Yang pertama ya, yang paling menarik di sini
jam dinding. Mas Andre kalau lihat jam dinding biasa aja sebenarnya. Saya tahu ada jam dinding, tapi saya biasa memang. Kita sadar di situ ada karakter ibu, tapi dia nggak kelihatan sama sekali. Betul ibunya manggil itu. Yes. Ibunya manggil. Mungkin. Si ibu nggak bisa ikut. Mereka nggak punya talent buat ikut syuting. Tapi mereka punya teman cewek untuk diambil suaranya aja. Dan jamnya menunjuk ke angka waktu itu kan di awal jamnya di angka 6:30. Iya. Saya nggak lihat itu. Saya tahu ada jam dinding, cuma nggak lihat detail. Itu 6:30 dan si ibu bilang ibu mau berangkat ke sawah. Oke, setelah itu si Jafran, siapa si namanya kan Jafran. Jafran. Waktu bikin kopi itu continuity jamnya udah jam 7 tapi 6:07:15. Berarti ada continuity di sana. Biasanya kan ada yang lupa kan. Awalnya jam 7 tiba-tiba pindah jamnya jam 12. Lupa nggak diganti. Tapi mereka detail. Itu hal kecil detail sih. Sebentar, saya tadi lupa, saya nggak lihat. Berarti 2 kali jam dinding ya? Ada. Bukan waktu. Sebelum si Jaf ini nyetel radio. Itu berarti kan masuk akal dia buat kopi. Masuk akal. Selama 15 menit. Terus di sini efek track in waktu si Zafran mau ngamun. Iya. Setelah radio berarti. Setelah radio Zafran diam gini. Seolah-olah kamera itu nge-zoom. Jadi dia mendekat apa ya? Itu kalau di teknik sinematografi itu kamera movement namanya. Jadi akan ada sesuatu yang membuat si sosok yang awalnya lemah jadi kelihatan lebih kuat. Itu. Jadi dari sini kita lihat, wah ini Zafran kayaknya mau ada perubahan nih. Baru dia kan scene lari itu ya. Itu sih. Berarti istilahnya itu perubahan dari ada dampak perubahan karakter. Pemilihan musik juga oke. Tapi aku nggak tahu ini musik mereka bikin sendiri atau ambil dari YouTube. Tapi kalau bikin sendiri kecil kemungkinan sih, nggak nututi juga. Suara ambience-nya juga oke. Suara ambience itu suara apa ya? Orang di sawah, suara. Iya, cocok juga dengan suara juga. Transisi renangnya juga oke, meskipun kelihatan kasar karena mungkin beda kamera. Jadi mungkin di awal dia waktu mau lompat pakai kamera entah mirrorless entah DSLR, begitu di dalam air mereka pakai kamera yang beda. Yang lebih rendah. Ya, entah HP, entah apa. Monolognya juga keren. Waktu bagian si ibu. Monolog ibu yang waktu kita ini orang desa. Pas melamun kan. Kan dia pas melamun itu. Oh iya, waktu lari atau orang itu kan. Melamun, Kita ini orang desa bla 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 itu keren sih. Detail-detailnya juga menarik. Nah, terus untuk saya tertarik dengan dia kan salah satu yang dapat juara sinematografi itu hanya tampilannya saja yang jadi kualitinya atau memang scene-nya. Jadi gini mas, dalam sinematografi itu ada namanya kamera movement, angle, terus jenis-jenis shot. Itu semua ada kegunaannya dan mereka bisa menggunakannya dengan baik. Contoh waktu tadi yang ngezoom, itu kalau kita ngezoom kita pakai movement itu namanya itu track in. Jadi kayak kamera tiba-tiba karakternya dia maju gitu. Itu namanya track in. Itu kegunaannya adalah untuk membuat perubahan sifat dari karakter itu. Kalau kita nonton film superhero, awalnya dia diem terus dia marah, kameranya pasti ngezoom kan? Nah ada perubahan. Terus ada lagi detail, cut in namanya. Waktu si Zafran bikin kopi, cuma kelihatan tangannya aja. Itu menunjukkan dia melakukan sesuatu yang apa ya? Memperjelas dia lagi bikin kopi. Oh dia lagi pasang kayu bakar. Oh dia lagi ini. Dia kalau seperti itu harusnya kan teman-teman lain juga bisa, maksudnya memberikan scene kecil-kecil seperti itu bisa untuk menambah poin juri itu pada projectnya dia kan. Masalahnya ini adalah effort mas. Tapi kan effort juga nggak terlalu
dibutuhkan waktu panjang kan nggak, tinggal cari di mana scene dia yang bisa menggunakan sistem yang tadi Mahendra bicara itu kan. Contoh kalau kita ngomongin inilah film yang kemarin Basuro Story. Basuro Story ya, mimpi itu ya. Mimpi. Waktu lapangan kerja. Ya. Nah, saya. itu kita itu bisa kita tambahkan sebenarnya. Itu kan shotnya kan nyangkul tapi dilihatin dari jauh kan. Iya. Nah, itu cangkulnya pas blek gini tuh bisa. Saya tahu kenapa dia nggak melakukan itu. Karena dia nggak bener-bener nyangkul. Dimarahi sama punya lapangan kalau dia nyangkul. Oh iya. Terus sakitnya nyangkul gini ya. Mungkin loh. Ya mungkin. Tapi ya mungkin ya itu kan scene yang harusnya dia bisa dia bisa tambah. Dan itu kadang memang juga sering terlupakan mas, detail-detail gitu. Karena Atau- sepele sih sebenarnya. Atau mungkin kan karena kan teman-teman ini kan tidak semuanya yang memang sekolah atau kegiatan adalah sinematografi, mungkin kurang itu. Kurang Bisa sosialisasi. kita adakan mungkin ke depan itu workshop seperti itulah biar teman-teman juga tahu. Karena kalau memang gitu ini saya baru tahu juga bahwa salah satu ya kawan-kawan lihat salah satu dewan juri ini salah satunya adalah itu yang bisa menambah add-on poin-poin itu ya Mahendra ya. Seperti itu karena memang diapresiasi ternyata oleh dewan juri pada saat ada hal seperti terus perubahan karakter itu ya, atau perubahan saya juga jadi sadar juga sekarang. Jadi kayak kita kalau lihat film horor kan pasti semuanya dia ya Penonton akan aduh ada apanya dia bakal tahu pasti ada sesuatu baru di situ. Betul iya, dan kadang-kadang ternyata nggak ada apa-apa kan bisa jadi kejebak sih itu saudaranya kurang kerjaan. Ya, tapi memang kalau saya lihat yang dari Gori Project ini Times Square memang dia ada effort tambahan dan sepertinya juga dia dapat aktor terbaik juga ya. Memang kayaknya dia juga orang ini memang sering ya main di film kalau saya lihat sepintas lah. Daripada mungkin ada beberapa yang lainnya memang dia ikut. Tapi itu ya semua adalah ada awalnya ya. Kita yang penting kita harus produksi dulu. Ada prosesnya, kayak tadi time is proses ya. Tapi saya heran kenapa si talent di film tak bisa proses nggak ngomong sama sekali. Ya ada nggak dia nggak ngomong sama sekali. Cuma monolog yang selama dia dikatain sama tetangganya dia diam aja. Kayak seolah-olah nggak dengar apa-apa gitu. Termasuk yang ibunya itu kan. Ibunya dia nggak bales kan. Kan saya minimal kan ya bu, ibu minimal kan nyambung menurut saya. Jadi nggak ada. Tapi tersampaikan kan dia tuh siapa, sedang apa. Tersampaikan itu kerennya. Itu kerennya. Tapi, kenapa dia jadi aktor terbaik? Sekali lagi ya, saya kalau boleh memberi masukan, saya masih kurang pas di ending. Kalau saja endingnya bagus, ini bagus menurut saya yang bukan. Kalau versi Mas Anda bagusnya seperti apa endingnya? Kalau memang dia seperti itu, dicuplik aja foto atau apa dia sudah menjadi seorang tentara. Oke. Jadi nggak usah panjang-panjang bagaimana dia sampai pendaftaran apa tidak usah. Berarti dia sukses jadi seorang tentara. Selesai mungkin pakai baju tentara. Nah, berarti yang dia impikan itu tercapai, berhasil. Orang desa pun bisa. Nah, jadi pesan itu menurut saya bisa tersampaikan. Nah itu kan hanya butuh tambahan 30 detik. Dia pakai baju tentara, mungkin dia salim ke ibunya. Sudah sukses, terima kasih ibu. Doanya ibu apa selesai. Menurut saya itu lebih juga ke hati kita. Menurut saya. Ya, kalau saya gini mas, kita beda pendapat, sorry nih mas ya. Kebanyakan kalau saya lihat memang Goib ini teman-teman Goib ini dia ngerti tentang film tentang apa. Dia punya referensi ke kalau mungkin ya kalau aku salah sorry. Kalau kita tahu filmnya Joko Anwar, terus film-filmnya ada judul namanya La La Land, itu endingnya selalu bikin kita contoh Joko Anwar, filmnya Joko Anwar yang apa sih namanya Pintu Terlarang ya? Belum nonton. Pokoknya intinya dia itu psikopat ngebunuhin semua keluarganya bla bla bla. Kita nganggapnya waduh misinya selesai, dia udah bunuh targetnya satu-satu. Ternyata dia cuma bukan mimpi, dia menghayal karena dia orang gila. Gak masalah, kan patah tapi kan tersampaikan. Oh dia cuman dia menghayal di mimpinya dia. Nah
Dan nggak ada terusannya, nggak selesai. Nggak ada terusannya, dia udah endingnya dia teriak, tiba-tiba ganti scene, si orangnya jadi pastor, si orangnya jadi pemain lain. Mematahkan seperti La La Land juga gitu, orang berpikir wah jadi kan La La Land itu, sorry ya agak banyak ya, La La Land itu kan ceritanya ada seorang pemain musik jazz sama seorang perempuan yang dia tuh pengen jadi artis. Mereka pacaran, si cewek udah sukses jadi artis, si cowok yang main musik jazz tetap gitu-gitu aja. Endingnya mereka ketemu di sebuah kafe, ngelihat si cowok ini main musik, mereka pacaran lagi. Ternyata itu cuma angan-angannya si cowok. Ya nggak ada, adegan itu nggak ada ternyata. Dia cuma angan-angan aja. Ternyata si cewek ini sama suaminya. Nah, plot twist orang nyebutnya. Orang kayak Mas Anda kan tadi pikirnya ini pasti endingnya dia jadi tentara. Endingnya pasti sukses. Enggak semuanya. Apapun itu tapi ditampilkan. Iya. Ya, awalnya dia nggak sukses ternyata ya nggak masalah. Oke. Kayak ya itu tadi yang putus itu mungkin memang ada. Ya memang akhirnya kita ada penjelasannya ya endingnya gimana gitu. Nah minimal kan kalau saya nggak ngerti ya. La La Land saya lihat memang Oke, saya lihat. Cuman kan biasanya banyak juga minimal ending itu dia menjadi sebuah tulisan kayak tadi kan tulisan itu. Nah tapi tulisan itu kan tidak menyebutkan ending. Yes. Hanya menyebutkan apa namanya istilahnya itu ya apa kayak kata-kata mutiara. Iya, kata-kata. Bukan ending, bukan cerita ending. Bukan. Itu kayak Kan quote saja sih. quote saja. Nggak ada Ya, hubungannya bisa sama. jadi endingnya hanya tulisan hanya si Jafran masuk di akademi militer gitu. Nah, bisa jadi kan atau Bisa. tidak sukses karena gini-gini. Iya. Ibunya tidak mampu memberikan uang tidak apa, nggak sukses. Nah, itu kan membuat kita juga kasihan ya. Nah, mungkin ya kalau yang nggak kalau yang sukses, oh iya berarti kita harus berusaha ya. Ada ini ya, menurut saya ya. Iya, beda-beda sih. Beda. Dari sudut pandang orang beda. Kalau memang ada orang yang suka endingnya itu jelas, ada yang suka endingnya gantung gitu. Sebenarnya juga kalau gantung pun kalau saya melihat punya Mahendra ya dulu saya sempat cerita yang episode lalu itu cerita bahwa saya pernah lihat punya Mahendra juga 37 itu memang endingnya juga gantung tapi kita tahu harapannya kita ini ada berikutnya ini. Nah gitu, yes. Kalau ini mana ada berikutnya? Saya nggak berharap ada, maksudnya nggak ada pemikiran habis nonton ini, oh ini ada berikutnya, enggak. Tapi ini Mahendra, oh ini bisa jadi ada berikutnya. Mungkin kayak film-film kayak Marvel apa kan ini, oh ini mati gitu siapa nanti penggantinya ini? Iya bisa. Mungkin ya. Jadi memang setiap ada mungkin ada orang yang menjadi curious ya. Jadi curious jadi pengen gimana ya tulis gitu. Apa sih endingnya kayak gini? Iya sih, endingnya memang aku lihat. Aku mencoba dengan cara ya dengan sudut pandang sendiri. Cuma ya kenapa harus kopi? Ngadu kopi kan endingnya bukan dia duduk, bukan dia duduk lagi atau dia berangkat nyari apa gitu. Ya itu sih. Tapi oke lah ceritanya gitu. Ya memang sekali lagi kita mengapresiasi semua yang mau ikut meramaikan lomba ini ya. Memang kita membuka lomba ini, membuat lomba ini untuk wadah mereka semua. Jadi kita fokuskan agar mereka punya semangat lah untuk kembali berkarya lagi karena sudah panjang ya. Dan kebanyakan kan memang pada saat seperti teman-teman ya termasuk biasanya kalau filmmaker dan lain-lain itu punya kerja sampingan seperti kayak studio foto apa itu kan di pandemi itu kan akhirnya tutup nggak bisa ngapa-ngapain semuanya. Jadi kita hanya membuka itu, yang kita dengar juga di Probolinggo sudah ada lomba-lomba lainnya seperti kita ya. Ya kita senang, kita yang membuka pintu awal pematik lah, yang lainnya ikut berjalan kita senang. Dan ya mungkin kita akan coba konsepkan lebih bagus lagi untuk yang berikutnya lebih proper lagi, butuh waktu yang panjang lagi sehingga bisa lebih maksimal. Yes, betul. Itu teman-teman udah suka semua dengan kegiatan itu ya. Baik kawan-kawan semuanya, jadi ini adalah part terakhir kita untuk menampilkan para peserta lomba film pendek. Masih banyak sebenarnya masih banyak. Coba nggak mungkin kita tayang satu-satu. Oh ya betul. Yang nominasinya ikut-ikut itu banyak ya.
Cuman memang kita shortkan menjadi terakhir 6 ya kalau nggak salah ya. Oh iya, 6 yang dapat hadiah awards-nya itu, dapat awards-nya itu. Gitu. Baik pemirsa, sekian untuk part lomba Erlangga Hartarto Awards ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Mahendra yang sudah ikut mensukseskan acara ini. Semuanya ini Mahendra dan kawan-kawan semua yang membantu mensukseskan acara ini, yang membuat acara ini mulai dari awal sampai terakhir. Terima kasih. Partai Golkar juga mengucapkan terima kasih buat juga Mahendra. buat Partai Golkar. Kita tutup. Terima kasih. Mungkin di berikutnya kita bisa podcast bersama khusus tentang IAP Studio ini. Oh, siap, ditunggu. Seperti apa nantinya gitu. Baik pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.